Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bertemu lagi di Bell on Cikgu Besar, belajar online bareng Cikgu Besar Novita. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, nanti kalau kalian memiliki pertanyaan atau kalian tidak paham dengan materi yang Cikgu Besar jelaskan dan pertanyaan-pertanyaan tentang uji kompetensi yang ada di video ini, silakan kalian menghubungi Cikgu mengirimkan pesan di sosial media berikut ini. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan belajar online bareng Cikgu Besar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 6. Bagaimana anak-anakku, sudah siap kalian untuk pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, jangan lupa kalian siapkan buku dan alat tulis kalian. Nah, anak-anak, kalian di pembelajaran 4 kemarin sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan lanjutkan lagi dengan materi yang sama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dengan kemasan yang berbeda. Gitu ya, kalau kemarin kita belajarnya tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terhadap hewan. Hari ini kita akan belajar nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terhadap tumbuhan dan di lingkungan sekitar, seperti itu. Dan hari ini juga kalian akan belajar tentang mengomentari simpulan yang disampaikan teman. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, silakan kalian perhatikan dan dengarkan percakapan Badu dan Siti. Jangan lupa hari ini giliranmu menyiram tanaman, Badu. Kamu saja, Siti, hari ini aku mau bermain bola. Jadwal merawat tanaman sudah kita diskusikan dan kamu sudah setuju, Du. Mengapa tanaman harus disiram terus, Siti? Tanaman memerlukan air untuk bisa tumbuh, Du, terutama pada musim kemarau seperti ini. Merawat tanaman adalah salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan, Du. Baiklah, kalau begitu nanti aku kerjakan. Nah, anak-anak, dari percakapan Badu dan Siti, kita akan belajar lebih dalam tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada tumbuhan. Anak-anak, ayo ingatlah kembali bunyi sila-sila Pancasila. Kalian telah mempelajari sila-sila Pancasila dan nilai-nilai luhur di dalamnya. Penerapan sila-sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup. Seperti di pembelajaran 4, kalian sudah belajar nilai-nilai Pancasila terhadap hewan. Nah, kali ini kalian akan mengenal berbagai sila Pancasila yang berkaitan dengan sikap peduli terhadap tumbuhan. Nah, anak-anak, sikap peduli terhadap tumbuhan ada apa saja ya? Yuk kita lihat. Yang pertama yaitu bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Yang kedua, merawat tumbuhan dengan baik. Yang ketiga, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah, kita akan masuk ke materi yang kedua. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Anak-anak, nilai-nilai Pancasila dapat pula ditemukan di lingkungan sekitar. Banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat mengandung nilai-nilai Pancasila. Contoh kegiatan yang mengandung nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, setiap umat beragama dalam waktu tertentu melaksanakan ibadah. Ibadah merupakan bagian dari ajaran agama. Semua umat beragama wajib melaksanakannya. Kegiatan ini pun berhubungan dengan nilai religius yang terdapat dalam sila pertama Pancasila. Yang kedua, masyarakat gotong royong membersihkan lingkungan. Gotong royong membersihkan lingkungan merupakan kewajiban masyarakat. Kegiatan ini mengandung beberapa nilai seperti nilai persatuan dan keadilan bagi semua masyarakat. Yang ketiga yaitu masyarakat melaksanakan musyawarah setiap 1 bulan sekali.
Musyawarah merupakan bagian dari nilai keempat Pancasila. Kegiatan musyawarah merupakan bagian dari ciri khas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menganut demokrasi Pancasila. Yang keempat, pemerintah mengadakan upacara Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia setiap 17 Agustus. Kegiatan ini menyelenggarakan upacara merupakan bagian dari nilai persatuan Indonesia. Kegiatan ini merupakan wujud kecintaan bangsa Indonesia kepada tanah air. Kegiatan seremonial ini senantiasa dilakukan secara rutin di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang kelima, salah satu komunitas mengadakan bakti sosial di panti asuhan. Melaksanakan bakti sosial merupakan bagian dari pelaksanaan nilai religius, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Yang terakhir yaitu pemerintah menyelenggarakan pemilu. Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Kegiatan pemilu erat hubungannya dengan demokrasi. Oleh karena itu, kegiatan ini mengandung nilai kerakyatan atau sila keempat Pancasila. Bagaimana anak-anak sudah paham? Kalau kalian sudah paham, akan Cikgu Besar lanjutkan dengan materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang mengomentari simpulan yang disampaikan teman. Anak-anak, dalam mengomentari simpulan ada beberapa harapan oleh orang yang kita komentari. Dan yang pertama yaitu harapan dari mereka, komentar yang kalian berikan itu sesuai dengan isi simpulan. Dan yang kedua, komentar yang kalian berikan itu memuat saran, sehingga si penulis atau si pemberi kesimpulan bisa memperbaiki simpulannya. Dan yang ketiga, kalian ketika berkomentar diharapkan memperhatikan kosakata, kalimat, dan kesantunan. Jadi tidak asal berkomentar ya anak-anak. Bagaimana? Sudah paham? Kalau kalian sudah paham, silahkan kalian kerjakan uji kompetensi berikut ini. Ini yang nomor 1 sampai 5 ya. Dan ini tugas selanjutnya. Dan kemarin kan di pembelajaran 5, Ibu sudah memberikan kalian tugas untuk kalian memberi komentar di bacaan yang kalian pilih sendiri. Nah, yang sekarang tugasnya yaitu buatlah video berdurasi 30 detik di mana video itu berisi komentar kalian terhadap simpulan teks yang pernah kalian pilih pada pembelajaran 5. Dalam berkomentar, silakan kalian perhatikan lagi aspek-aspek dan hal-hal yang diharapkan dalam menyampaikan komentar. Bagaimana? Sudah paham akan tugas-tugasnya? Sudah paham akan materi-materinya? Kalau sudah paham, Cikgu Besar akan mengajak kalian untuk mereview. Ingat, hari ini kita belajar subtema 3 pembelajaran 6. Itu artinya kita sudah di penghujung tema 1. Yuk kita ingat, di subtema 1 kita sudah belajar tentang apa? Tumbuhan sahabatku. Di situ kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kita belajar tentang kondisi geografisnya negara-negara di Asia Tenggara. Kita belajar membuat patung. Kita belajar tentang apalagi membuat ide pokok, menyimpulkan. Nah, di subtema 2 kita belajar tentang hewan sahabatku. Kita belajar tentang perkembangbiakan hewan, kita melanjutkan belajar tentang membuat simpulan, kemudian kita belajar tentang kondisi geografis dan kondisi ekonomi ASEAN. Kemudian kita belajar lagi tentang teknik-teknik dan alat membuat patung. Ya, kita sekarang masuk di subtema 3. Di subtema 3 kita mereview lagi tentang perkembangbiakan tumbuhan, kemudian hewan langka dan tumbuhan langka di Indonesia, di Asia Tenggara. Kemudian kita belajar flora dan fauna yang ada di Asia Tenggara, khususnya flora dan fauna endemik. Kemudian kita sudah belajar bagaimana cara mengomentari simpulan dari teman. Kita belajar bagaimana menghias patung, kita belajar bagaimana kita membuat pameran. Banyak sekali ya yang kita pelajari di tema 1. Dan hari ini adalah hari terakhir kita belajar tema 1. Sampai jumpa kembali di belajar online Cikgu Besar di tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan.
Nah, sebelum Cikgu mengakhiri pembelajaran hari ini, Cikgu besar tanya lagi, hari ini kita sudah belajar apa? Ya, yang pertama kita sudah belajar nilai-nilai Pancasila. Jadi kita sudah belajar nilai-nilai Pancasila ini dari subtema 1. Dari subtema 1 kita belajar nilai-nilai Pancasila di persila dari sila 1 sampai 5. Dan hari ini kita belajar nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita tadi belajar tentang apa saja yang diharapkan ketika kita mengomentari isi simpulan dari teman. Bagaimana anak-anakku sudah paham tentang tema 1? Kalau sudah paham tentang tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup, besok kita lanjutkan lagi dengan tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Selamat ketemu di Bell on Cikgu Besar season kedua yaitu di tema 2. Di sini Cikgu Besar berpesan kalian harus tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Kalian harus tetap menjaga kesehatan meskipun tetap di rumah saja, tidak usah kemana-mana. Semoga pandemi ini segera berlalu dan semoga kita lekas bertemu di ruang kelas. Kita bisa bercanda bersama di ruang kelas, belajar bersama di ruang kelas. Akhir kata Cikgu Besar ucapkan, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas penyelesaian soalnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.